Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Antonia Arina Gita Pramudita, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 191224002. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai struktur idiomatik Bapak dalam bahasa Indonesia. Untuk poin-poin presentasi dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang dan metode penelitian. Kedua yaitu pembahasan, dan yang ketiga yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan. Penggunaan bahasa dipengaruhi oleh penutur dalam menciptakan makna kata. Salah satu jenis makna yang populer di kalangan penutur tersebut adalah makna idiomatik Bapak. Dikutip dari Langlotz tahun 2006. Konstruksi idiomatik merupakan konstruksi suatu bahasa yang dibuat dalam konteks penggunaan bahasa tertentu yang mampu membentuk arti tertentu dan menciptakan makna yang baru. Singkatnya, konstruksi idiomatik merupakan jenis ekspresi konvensional multikata. Pada kesempatan ini, akan membahas mengenai konstruksi idiomatik Bapak yang akan dideskripsikan berdasarkan jenis konstruksi dan jenis proposisi. Proposisi merupakan entitas makna yang dapat diberi label dengan kata sebagai perwakilan dari pengalaman humaniora. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Terdapat 3 tahapan yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama yaitu pengumpulan data, kedua analisis data, dan yang ketiga yaitu penyajian analisis data. Untuk tahapan pertama yaitu pengumpulan data, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu data penelitian berupa konstruksi linguistik yang mengandung leksem Bapak di BI. Kedua, sumber data berupa wacana tertulis bahasa Indonesia yang dikumpulkan dari situs penyelenggara korpus BI, dan yang terakhir yaitu metode yang digunakan oleh peneliti selama pengumpulan data adalah metode observasi dokumen. Tahapan kedua yaitu analisis data. Terdapat 3 hal yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama yaitu mereduksi data berdasarkan aspek validitas. Kedua, mengidentifikasi konstruksi idiomatik berdasarkan unsur-unsur penyusun. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi jenis proposisi yang digunakan dalam konstruksi idiomatik Bapak. Tahapan yang terakhir yaitu penyajian analisis data. Hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti disajikan dengan memanfaatkan 2 model, yaitu yang pertama, model paparan deskriptif, dan yang kedua adalah model atau pola model grafik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Terdapat 2 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu unsur pola pembentuk leksem Bapak dalam BI, dan yang kedua yaitu jenis proposisi sebagai struktur semantik. Pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai unsur pola pembentuk leksem Bapak dalam BI. Terdapat 2 pola pembentuk leksem Bapak dalam BI. Yang pertama yaitu Bapak plus N, dan yang kedua yaitu Bapak plus N plus N. N dalam bahasa Indonesia merupakan kategori nomina, atau dapat pula disebut sebagai kata benda. Untuk pola yang pertama yaitu Bapak plus N, pola ini merupakan pola yang sering ditemui. Secara khusus, pola ini membentuk konstruksi idiomatik yang utuh dan independen. Contohnya yaitu dia masih dianggap sebagai bapak pencetus teori atom modern. Berdasarkan contoh tersebut, dapat dijelaskan bahwa konstruksi idiomatik dari bapak pencetus dibangun dari kombinasi leksem bapak dan kata dari kelas kata benda atau nomina, yaitu pencetus. Sehingga kalimat pada bapak pencetus didasarkan pada pola Bapak plus N.
Pola yang kedua yaitu Bapak plus N plus N. Pola ini tentunya lebih kompleks daripada pola yang pertama dan memiliki variasi yaitu Bapak plus N plus adjektiva. Contoh dari pola ini yaitu Frederick Taylor merupakan Bapak manajemen ilmiah. Bapak manajemen ilmiah dibangun menggunakan pola Bapak plus N dan dapat juga divariasikan menggunakan pola Bapak plus N plus adjektiva. Untuk pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jenis proposisi sebagai struktur semantik. Terdapat 3 jenis proposisi Bapak sebagai struktur semantik. Yang pertama yaitu orang tua atau orang yang dihormati. Kedua, Bapak sebagai orang sebagai pemimpin atau perintis jalan. Dan yang ketiga, Bapak dijadikan sebagai makna dalam jabatan atau status dalam suatu struktur. Proposisi jenis pertama, yaitu orang yang dipandang sebagai orang tua atau yang dihormati sebagai pelindung. Contoh dari proposisi jenis pertama ini yaitu mereka juga menganggapnya sebagai bapak bangsa Arab melalui anaknya Ismail. Pada kalimat bapak bangsa Arab ini memiliki makna atau memiliki arti sebagai orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung. Selanjutnya yaitu proposisi jenis kedua, yaitu orang sebagai pemimpin atau perintis jalan. Contoh dari proposisi jenis kedua ini yaitu Hippocrates, dia adalah bapak ilmu kedokteran. Bapak ilmu kedokteran memiliki makna sebagai orang yang dianggap sebagai pemimpin atau dapat pula dianggap sebagai perintis jalan. Proposisi jenis ketiga yaitu dijadikan sebagai makna dalam jabatan atau status dalam suatu struktur. Contoh dari proposisi jenis ketiga ini adalah ada dukungan dari Bapak Presiden RI. Pada kalimat Bapak Presiden RI ini memiliki makna sebagai jabatan atau status dalam suatu struktur. Baik, dari pembahasan yang sudah saya berikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa terdapat dua pola pembentuk leksem Bapak dalam DI atau Bahasa Indonesia, yaitu pola Bapak plus N dan pola Bapak plus N plus N. Pada pola yang kedua ini, dapat divariasikan menjadi Bapak plus N plus adjektiva. Selanjutnya adalah jenis proposisi leksem Bapak yang terdapat 3 jenis proposisi, yaitu sebagai orang tua atau orang yang dihormati, orang sebagai pemimpin atau perintis jalan, dan yang terakhir yaitu dijadikan sebagai makna dalam jabatan atau status dalam suatu struktur. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.